Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS dan akan membahas mengenai ada yang sudah tahu belum? Kita akan membahas apa hari ini? Yap, betul ya. Kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum itu, seperti biasa, marilah kita bacakan dulu basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut, yaitu menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. Mari simak video ini dengan saksama ya, penuh konsentrasi supaya bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna. Ini dia ya pengantar pembahasan mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia pada pertengahan tahun 2020 mencapai 271,7 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Ya. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Pertama, kita akan bahas jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Ya. Ini 5 pembahasan mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jumlah penduduk. Ya. Berdasarkan data pada pertengahan tahun 2020 ya, ini data yang ter-up to date. Ini dia sumbernya ya, kalian bisa cross check atau konfirmasi kembali sumbernya pada situs tersebut. Yang pertama ada negara Cina dengan jumlah penduduk 1.402,4 juta jiwa. Posisi yang kedua ada India dengan 1.400,1 juta jiwa. Posisi yang ketiga ada Amerika Serikat dengan 329,9 juta jiwa. Dan di posisi yang keempat ada Indonesia dengan 271,7 juta jiwa. Selanjutnya kita akan bahas persebaran penduduk. Apa itu persebaran penduduk? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Apakah persebaran penduduk Indonesia merata?
Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Lalu bagaimana caranya memeratakan penduduk di Indonesia? Salah satu caranya adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, yaitu dengan program transmigrasi. Selanjutnya kita akan bahas komposisi penduduk. Yang pertama yaitu berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Yang kedua, bisa dibuat berdasarkan interval usia. Seperti 0 sampai 5 tahun itu usia balita, 6 sampai 12 tahun itu usia SD, 13 sampai 15 tahun itu usia SMP, 16 sampai 18 tahun itu usia SMA, 19 sampai 24 tahun itu usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun itu usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun itu usia lanjut. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya usia 0 sampai 14 yaitu usia belum produktif. 15 sampai 64 usia produktif dan usia lebih dari 65 yaitu tidak produktif. Yang selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Selanjutnya kita akan bahas pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Ada yang sudah tahu belum apa itu program keluarga berencana? Program keluarga berencana yaitu program keluarga yang dianjurkan untuk mempunyai 2 anak, ya, dengan semboyan atau slogan 2 anak
cukup ya. Selanjutnya, dengan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai 2000. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih dampak pertumbuhan penduduk yang cepat itu? Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Ya. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Ya. Nah, itu dia dampak pertumbuhan penduduk yang cepat itu, ya. Selanjutnya, kita akan bahas keragaman etnik dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Nah, setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat salah satu contoh rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah yang ada di Indonesia. Pertama ada dari Nangru Aceh Darussalam. Lihat pakaian adatnya ya, sangat khas. Ada juga tarian daerahnya itu tari sedati, rumah adatnya ada rumah krong bade, dan ada senjata tradisionalnya itu rencong namanya. Ada Jawa Barat, ya lihat pakaian adat Jawa Barat. Ada juga tari merak, rumah adatnya Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan ada senjata tradisional yaitu kujang. Daerah selanjutnya ada Nusa Tenggara Timur. Ya. Selanjutnya ada Maluku Utara. Selanjutnya ada Kalimantan Selatan ya. Kalian bisa lihat dan bisa baca sendiri uraiannya. Selanjutnya ada Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada Gorontalo dan ada dari Papua ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi variasi dari rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah yang ada di Indonesia. Kalian bisa memanfaatkan sumber lainnya, misalnya dari buku, dari atlas, maupun dari media internet untuk memperkaya pengetahuan mengenai rumah adat yang ada di Indonesia, pakaian adatnya seperti apa, dan tarian daerahnya seperti apa. Itu dia ya pembahasan yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, insya Allah kita akan bertemu di ruangan virtual melalui aplikasi Zoom ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.